Oke teman-teman, selamat datang kembali dari Gaplok Official. Gimana teman-teman? Semakin seru kan di episode 4? Nah, di lanjutan episode 5 ini menceritakan bagaimana awal mulanya Bai Min, sahabat dari Jian itu pertama kali datang ke rumahnya dan bekerja bersama dengan Jeo Jinmen. Nah, seperti apa? Langsung saja. Jangan kemana-mana, tetap di Gaplok Official. Inilah Aso for Killers episode 5. Di scan video awal ini memperlihatkan Bai Junmin menghampiri Zhou Jinmin yang sedang merapikan barang dagangannya di atas mobilnya dan dia memberitahukan bahwa saya tertarik dengan lowongan yang Anda buka. Bai Junmin pada saat itu menjelaskan latar pendidikannya seperti apa. Inilah Assault for Killers. Lanjutan dari episode 4 terakhir memperlihatkan bahwa Jian yang sedang disergap oleh Bai Min sedang menelpon dengan atasannya yang awalnya yang merekrut dia untuk sampai ke tahap ini. Sontak penelpon itu memberitahukan kepada Bai Min untuk membunuh Jian, namun Bai Min tidak mampu untuk melakukannya karena ada sesuatu yang dikatakan oleh Jian. 어렸을 때 운동장 창고에 날 가둔 게 바로 너라. Nah, betul adanya Jian yang pada saat SD itu dikurung di bawah gudang sekolah, ternyata salah satu yang mengurungnya itu adalah Bai Min. Dengan alasan dan asumsi bahwa Bai Min cuma ingin mengatakan bahwa apakah dia benar-benar bisu apa tuli. Bai Min mengatakan kepada Jian, apa kamu tidak penasaran kenapa kita sampai di tahap ini? Nah, di sini menceritakan Bai Min pada saat masih sekolah bersama dengan seorang temannya itu menceritakan satu situs web yang menjual beberapa jenis senjata dan dia berhasil melumpuhkan dan meretas situs web tersebut. Saat itu dia sedang berjalan pulang, ternyata ada yang menunggunya di depan rumah yang sangat mencurigakan. Dia pun tidak terlalu menghiraukan, dia langsung masuk ke kamarnya dan dia melihat ada orang pun di dalam kamarnya. Sontak orang itu mengatakan, oh jadi kamu yang meretas situs web ini ya. Pada saat itu pula mereka berdua diberikan waktu untuk meretas kembali situs. Alhasil Bai Min yang pertama kali melakukannya dan temannya pun dibunuh pada saat itu juga karena tidak berhasil dengan waktu yang diberikan. Bai Min yang melihat temannya yang sudah dibunuh tidak merasa bersalah sama sekali, malah mempertanyakan apakah kalian bisa membereskan mayatnya ini. Saat itu juga Bai Min diberikan tugas untuk datang ke Jeo Jinmen untuk bekerja di tempat itu sembari menjadi mata-mata tentunya. Sementara bekerja, Bai Min ternyata terjatuh tidak mampu mengangkat selang itu yang banyak tentunya. Dia pun menghampiri meja bekerja Jeo Jinmen yang ternyata pulpennya itu ada CCTV-nya dan sontak memperlihatkan sisi-sisi di seluruh ruangan itu. Jeo Jinmen pun datang dan menghampiri Bai Min. Bai Min pada saat itu mendapatkan SMS bahwasanya waktumu tinggal sehari lagi untuk membereskan Jeo Jinmen. Pada saat itu pula Bai Min minta izin untuk ke rumahnya dengan alasan bahwasanya dia kepanasan. Dan sontak saja dia mencoba untuk masuk ke kamar Jeo Jinmen, tapi dia dilihat melalui CCTV dan dibilang melalui pengeras suara, kamu mau apa? Pada saat itu pula Jeo Jinmen bertanya kepada Bai Min, kamu kan jurusan komputer ya? Bisa minta tolong untuk memperbaiki komputer saya, entah apanya yang bermasalah. Dia pun langsung mengatakan tentu. Pada saat itu Jeo Min sudah mempersiapkan ada CCTV di belakang Bai Min dan Bai Min pun dilihat bahwasanya dia sedang mengcopy beberapa file dari komputer Jeo Min. Bagi Bai Min, kenapa semuanya begitu mudah untuk mengambil dan mengakses komputer milik dari Jeo Min? Sesampai di rumahnya dia pun menerima SMS, kenapa belum selesai ini? Dan dia mengatakan bahwa tunggu dulu. Dan sontak ternyata Jeo Min mengakses komputernya. Jadi ini semacam screen recorder ya, yang bisa dilihat apa yang dilaksanakan oleh Jeo Min di komputernya. Dan bisa jadi langsung masuk di situs web yang dimaksud itu.
Karena Bae Junmin berhasil masuk untuk mengakses screen recorder dari komputer Jae Junmin, dia pun mau dibunuh, tapi dia juga mengatur bahwasanya jangan bunuh dulu aku karena saya sudah mengatur dan saya mempunyai rencana yang besar untuk hal ini. Bae Junmin pada saat itu memperlihatkan kepada Jian bagaimana dia membunuh Jae Junmin. Nah, sontak saja dia memutar video yang sempat diperlihatkan sebelumnya, tapi ternyata cuma terputus sampai di situ. Dia pun mengambil pulpennya yang berisi dengan USB yang sempat dipakai memori CCTV sebelumnya. Pada saat itu memperlihatkan Jae Junmin mendengarkan rekaman suara Jian yang minta tolong bahwasanya dia sedang ada di mana dia tidak tahu, dia minta tolong. Karena bagi Jae Junmin keselamatan Jian nomor satu, dia pun menuruti keinginan Bae Junmin untuk melepaskannya, tapi dengan satu syarat bahwa Jian harus aman tentunya. Jae Junmin pada saat itu sudah mengetahui bahwa dia disuruh oleh Babylon. Jadi Babylon ini tempat berkumpulnya, tempat sebelumnya Jae Junmin bekerja. Jae Junmin pada saat itu menuju ke kamar mandi dan Bae Junmin berusaha untuk melepaskan dirinya dari ikatan tali dan dia pun ikut berjalan ke kamar mandi. Ternyata Jae Junmin sudah terbaring lemah di atas tempat bak mandi dan terbunuh tentunya. Ternyata Bae Junmin menggunakan aplikasi untuk mengubah suara dan mengumpulkan suara dari Jian dan minta tolong. Jian pada saat itu sudah merasa frustasi bagaimana untuk melepaskan diri dan pasti dia kaget akan kejadian semua ini. Dia pun langsung tertawa tentunya, sontak mengalihkan perhatian dari Bae Junmin. Jian pun mengatakan, kamu itu tidak lebih dari seorang pesuruh tentunya, kamu tidak akan dilindungi oleh... 괜찮겠어? Jian pun menjelaskan bahwa kamu lupa bahwasanya aku adalah kode hijau yang bagaimanapun saya satu-satunya kode hijau dan orang lain pasti akan melindungiku. 삼촌은 죽고 남은 그린 코디 그 여자 말고도 좀 더 있을 것 같은데. Bae Junmin pada saat itu mendengarkan semua perkataan dari Jian, sontak takut terlihat dari mimik mukanya dan sampai dia berteriak keras. Situasi di antara mereka pun semakin memanas tentunya karena Jian pun sudah mengetahui dan paham sedikit demi sedikit tentang bisnis yang dijalankan oleh pamannya itu. Jian pun pada saat itu ditodong pistol tapi tidak jadi, dia melawan tentunya. Alhasil Jian pun berhasil menjatuhkan Bae Junmin dan pada saat itu Jian berhasil melarikan diri. Dan Bae Junmin pada saat itu langsung berdiri dan sontak menembak Jian. Tapi Jian pun berhasil melarikan diri pada saat itu juga. Bae Junmin pada saat itu mengejar Jian tapi tidak sempat mendapatkannya. Jian pada saat itu menggunakan alat seadanya untuk melawan Bae Junmin dan di tempat lain bantuan dari Baby Lion sudah datang juga tentunya kembali. Dan alhasil rencana yang dilakukan oleh Jian berhasil dan Bae Junmin tergantung di atas tali tentunya. Jian pun yang dalam keadaan emosi menghempaskan kemarahannya kepada Bae Junmin. Scan berganti kepada Minnie yang sedang mengobati dirinya yang terkena oleh senjata. Dan dia bersama dengan orang IT dari Jae Junmin. Dia pun terlihat memukul-mukul dinding rumah dan berhasil menemukan senjata. Ternyata sudah dipersiapkan oleh Jae Junmin dalam keadaan darurat. Minnie pun yang melihat situasi itu tampak tersenyum karena senjata yang dia bawa dari bawah itu dari gudang cuma 12 peluru tentunya. Anggota dari Babylon semakin bertambah termasuk salah satu di antaranya membawa robot untuk menyerang rumah Jae Junmin. Ternyata rumah itu sangat canggih untuk sistem pertahanan. Dia pun menurunkan pintu darurat untuk melindungi dia dari serangan Baby Lion. Ternyata sementara dia menurunkan pintu otomatis untuk perlindungan itu, robot itu pun sudah datang menghampirinya lebih dulu.
Dia pun menyuruh Mine untuk masuk kembali dan menutup pintu otomatis kedua untuk perlindungan diri. Nah, sontak dia di dalam lorong-lorong kamar itu. Pintu pun tidak otomatis tertutup sepenuhnya karena ditahan oleh robot yang dikirim lebih dulu oleh tim Baby Lion tersebut. Dia pun masuk ke dalam ruangan dan dia tidak mengetahui bahwasanya Mine dan satu orang di antaranya itu bersembunyi di mana. Mine pun menyusun siasat untuk menyerahkan mereka tentunya. Di tempat lain, Jian mempelajari tentang penyerahan dari pamannya pun pada saat itu sudah mempersiapkan dua opsi. Yang pertama yaitu opsi dia pergi lari melarikan diri melalui sebuah terowongan yang ada di bawah ujung ruangan itu dan hidup sebagai orang baru karena KTP-nya sudah dipersiapkan termasuk uang-uang yang dibawa. Namun pilihan kedua, kalau memang mau dia bisa melanjutkan bisnis yang dilakukan oleh pamannya. Scene pun berganti di area rumah dari Jian yang pada saat itu robot itu berhasil melakukan bor ke pintu darurat yang dibuat dan dia melakukan siasat, dia menarik ke atas. Sontak Mine keluar dan mengambil satu lawannya dan menembakkan senjata secara berputar. Situasi pun semakin tidak terkendali. Akhirnya ternyata Jian memutuskan untuk melanjutkan apa yang dilakukan oleh pamannya. Pada saat itu pula Mine diambil oleh Jian dan ternyata Jian tidak lupa untuk membawa bom. Dan pada saat itu Jian tidak bisa menggunakan bom itu. Mine pun akhirnya menarik pelatutnya dan membuatnya keluar. Sontak mereka semua meninggal kecuali satu, yaitu ini. Luka yang dialami oleh Mine semakin parah. Dia pun dibawa ke satu ruangan tapi ternyata satu penjahatnya itu berhasil untuk selamat dan dia menarik kembali Jian keluar. Jian pun semakin frustasi karena tidak bisa melawan dia karena begitu kuatnya tentunya. Jian pada saat itu masih melakukan perlawanan tapi tidak bisa, ya namanya juga kurang pengalaman ya. Pada saat itu pun dia menerima informasi bahwa jangan sampai Jian terbunuh, kita butuh dia hidup-hidup dan jangan pernah merusak mukanya. Tapi dia pun mau merusak mukanya sebagian karena saking emosinya kan. Tapi sementara mau diiris mukanya Jian, ternyata Pasim pun datang untuk menolongnya. Alhamdulillah. Jian pada saat itu langsung memeluk Pasim. Tapi Pasim pun mengatakan kita harus bergegas pergi karena balik sementara dalam perjalanan menuju ke sini balik itu yang membunuh orang tuamu.